Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sidang Jemaat Kekasih Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Segala puji dan syukur kepada Allah Tritunggal yang telah menyatakan dirinya dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan dan pemeliharaan yang sungguh mulia. Kita berkumpul di sini untuk bersama-sama merayakan ibadah hari Minggu di bawah sorotan tema Dia yang akan menyeberangkan engkau. Mari kita memuji dan memuliakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan kasih sejemput bersama berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Mulia mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa yang membuat Tuhan kita sakiti, sesama kita sakiti, dan di saat ini kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk datang mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kasihanilah dan ampunilah dosa kami, baharulah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus.
Kita menyanyi PKJ 38, Dosa Dunia Hapuslah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yeremia 7 ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, tersingkap diam noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya amin, ya di Golgota ditanggungnya dosaku, dan darah-Nya yang mulia menghapus aib jiwaku. Bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 43 ayatnya yang kelima. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur bagi Tuhan dengan membaca secara berbalasan Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Amin. Kita bersama melakukan Mazmur 29, bait 1, Tuhan Maha Mulia. Tuhan Maha Mulia, isi surga nyanyilah, berhiaskan yang kudus, menyembah
Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Bacaan yang kedua dari kitab Kisah Para Rasul 8, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Dan bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Mari bersama-sama kita satu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk boleh bersama-sama menyembah Tuhan di hari Minggu yang kedua di tahun 2022. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan saat ini yang beribadah di rumah mereka masing-masing, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di dalam kehidupan kami semua. Kami dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama dari Yesaya 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, Allah adalah satu-satunya penebus. Tapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan menyambar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah,
Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keseluruhan pembacaan kita saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu sorotan tema, Dia yang akan menyeberangkan engkau. Dia yang akan menyeberangkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, terkadang suatu fenomena alam yang dahsyat itu seringkali menyebabkan banyak orang menaruh kepercayaan terhadap hal-hal gaib karena dianggap mempunyai kekuatan yang dahsyat. Itu sebabnya banyak orang kemudian menyembah dan memberikan sebuah sesajen kepada pohon, kepada patung, kepada batu, sungai, dan lain sebagainya.
Namun, jika kita melihat dalam pembacaan utama kita saat ini dari kitab Yesaya yang kita baca tadi, terlihat bahwa segala sesuatu atau segala kekuatan yang terjadi akibat peristiwa alam ini sesungguhnya mampu ditaklukkan oleh Allah. Sebab karena Allah lah penciptanya, Dialah yang memiliki seluruh alam semesta ini. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita dari Yesaya 43 di ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga-a, bersama-sama kita baca. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Jadi sangat jelas dikatakan dalam pembacaan kita dari Yesaya 43, api dan air adalah elemen yang dipakai dalam ayat tersebut. Itu menggambarkan sebuah penderitaan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh umat Israel. Bahkan bukan cuman yang terjadi atau yang dialami oleh umat Israel, tetapi yang terjadi juga dalam kehidupan kita manusia. Dalam menghadapi gelombang air yang ganas atau di tengah nyala api yang panas, Tuhan menjanjikan penyertaan-Nya dan yang akan menyelamatkan kita. Kita memang harus melalui air yang terkadang bisa berombak tinggi, dan kita juga terkadang harus menempuh api yang panas. Tetapi Tuhan berkata bahwa meski harus menyeberang air, kita tidak akan hanyut. Dan kalaupun harus melalui api, kita tidak akan terbakar. Dan seperti itulah janji Tuhan kepada bangsa Israel, dan bukan hanya bangsa Israel, tetapi kita manusia. Dan itu menunjukkan dengan jelas bahwa dalam kondisi sesulit apapun, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, dan Dia siap untuk melindungi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat kehidupan dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini sering memberontak kepada Tuhan, dan bahkan mereka menyembah berhala. Tetapi walaupun bangsa Israel sering melakukan kejahatan dengan berulang kali di hadapan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan dan umat kepunyaan Tuhan. Walaupun bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Dan ini bukan hanya sebatas untuk umat Israel saja, tetapi kita semua umat yang percaya kepada Tuhan. Dan terbukti pada saat ini untuk kita yang berada di tempat ini, dan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan dari rumah masing-masing, bahwa Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya dan menjadikan kita kepunyaannya, maka patutlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan karena kesibukan kita dalam pelayanan, melainkan bagaimana hati kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Namun yang sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita malah takut atas kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bahkan tidak jarang
kita lebih mempercayakan hidup kita kepada materi yang kita miliki dan kekuatan dari diri kita sendiri. Kita tentu diberikan kekuatan oleh Tuhan berupa pikiran kita dan kekuatan tubuh kita. Namun hendaknya disadari bahwa sama seperti semua kekuatan alam lainnya di muka bumi ini, semua itu ada batasnya. Karena itu, kesadaran dan keterbatasan ini tidak harus membuat kita mempercayakan kehidupan kita kepada kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan-kekuatan kita sendiri, karena itu sifatnya terbatas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kepercayaan nenek moyang orang Toraja, di situ terdapat kepercayaan terkait dunia yang kita alami saat ini dan juga dunia di seberang sana, yakni yang dihubungkan dengan sebuah jembatan. Dan jembatan itu diyakini dijaminkan sejumlah kerbau yang dikorbankan dalam ritus pemakaman seseorang. Olehnya, kerbau ini mendapatkan tempat yang istimewa bagi orang Toraja sampai saat ini. Dan meskipun 80% orang Toraja saat ini sudah percaya kepada Yesus Kristus, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa manusia seringkali mencari sesuatu yang bisa menjadi jaminan akan keselamatannya. Tak heran jika banyak orang kemudian memunculkan pandangan spekulatif yang dipercayai sebuah kebenaran namun sangat lemah dan tidak berdasar. Disebutkan demikian sebab tidak ada dasar yang bisa meyakinkan kita tentang kekuatan ataupun kehebatan seekor hewan, yakni seekor kerbau, sehingga bisa menjadi jembatan untuk menuju ke sorga. Namun yang harus kita imani, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa jaminan keselamatan yang telah diberikan kepada kita oleh Kristus Yesus, Juru Selamat kita, Dia yang telah disiksa, Dia yang sudah mati dan dikuburkan, serta bangkit pada hari yang ketiga. Tidak ada jaminan yang pasti seperti jaminan keselamatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin. Bapa yang memberikan jaminan di dalam Yesus Kristus lebih besar dari apapun juga. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Jadi sangat jelas bahwa tidak ada lagi yang kurang dalam jaminan keselamatan itu yang Tuhan telah nyatakan kepada kita semua. Tidak ada jaminan yang lebih besar dari jaminan yang diberikan Bapa kepada kita, anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkan sama sekali, dan bahkan kita tidak pernah mempertanyakan hal ini dalam hati kita, bahwa mengapa manusia begitu berharga di mata Tuhan, dan mengapa Allah begitu mengasihi manusia. Ya, apakah kita pernah berpikir bahwa mengapa saya ini berharga di mata Tuhan? Dan mengapa Allah ini begitu mengasihi saya? Apakah kita pernah berpikir itu? Atau menanyakan hati kita masing-masing? Malah mungkin kita hanya memandang pribadi kita dengan sebatas kemampuan kita saja. Tanpa sadar, mungkin kita selalu berkata di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, Tuhan, mengapa Engkau menciptakan aku dengan keadaan seperti ini? Atau mungkin kita pernah berkata, Tuhan, mengapa aku harus menderita? Atau Tuhan, mengapa aku tidak sepintar orang-orang yang di luar sana?
Atau mungkin kita pernah berpikir atau kita bertanya, Tuhan, mengapa aku tidak sekaya seperti orang-orang di luar sana? Ya, kita selalu berkata kepada Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa, dan mengapa? Dan tanpa sadar kita malah mempersalahkan Tuhan. Tanpa sadar kita tidak yakin kepada Tuhan dengan kehidupan yang kita alami. Dan tanpa sadar kita tidak mensyukuri apa yang ada dalam diri kita. Kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sehingga kita melupakan semua kebaikan Tuhan yang telah kita nikmati di dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, bahwa sudah sepatutnya hati kita ini berlimpah dengan syukur, dan berhentilah untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisi kita yang mungkin menurut kita tidak sebanding dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Dan seburuk apapun kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di masa lalu kita adalah orang yang jahat. Tapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan menebus kita dan menjadikan kita milik yang berharga di mata Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa memampukan kita untuk memahami firman Tuhan ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu yang telah menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami sungguh menyadari bahwa jaminan keselamatan yang pasti itu adalah jaminan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jaminan di dalam Yesus Kristus itu lebih besar dari apapun juga di dalam dunia ini. Bahkan kami terus meyakini Tuhan bahwa tidak ada satupun yang dapat merebut kami dari tangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami ini, kami terus yakin, kami terus menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan terus membimbing kami, mengarahkan kami untuk menjadi manusia yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau dalam hidup ini kami selalu melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi mampukanlah kami ya Tuhan, bahwa di dalam hidup ini biarlah kami selalu datang kepada Tuhan, karena Engkaulah Allah yang telah menebus kami dan menjadikan kami milik yang berharga di mata Tuhan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku sabtu baptisan dan pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Kita menyanyi nyanyian rohani 3, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, Ketiganya yang esa. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu Maha Tinggi. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dengan melakukan pujian dari PKJ 213 bait 1, apakah yang kau lakukan? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kepadamu ya Tuhan, kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Terima kasih kami boleh beribadah kepadamu. Bagi jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan firman-Mu
telah melawat kami semua. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan saat ini tidak berlalu begitu saja di dalam hati dan pikiran kami, tetapi biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan supaya dalam hidup ini kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami mempercayai bahwa jaminan keselamatan itu kami nikmati, kami terima dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Biarlah ya Tuhan, dalam hidup ini kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, dan apapun yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, kiranya hadir di dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Engkau menguatkan mereka, Engkau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan saat ini. Dan biarlah di dalam kehidupan mereka selalu datang bersyukur kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita atas berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita yang mereka boleh nikmati. Bagi jemaat Tuhan yang bergumul saat ini, yang sakit di dalam kelemahan tubuh, kami terus mendukung di dalam doa hamba-hamba Tuhan, Bapak Yunus Pakiding Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Rubah, Esra Rimbawan, Bapak Paulus KS, Ibu Agnes Melati, Ibu Heni Sempa, Agus Ambasalu, Bapak Guntu Ada, Bapak Elias Fabianan, Bapak Bende Rantedoping, Nyonya Maria Yulis Ruka, Mama Saka, Nini Septi di Toraja, dan Ibu Alfrida Membala. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi Tuhan tahu mereka sedang bergumul oleh karena kesehatan mereka. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan jemaat-Mu ini. Engkau yang akan menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib. Tuhan, berkati pengobatan yang mereka jalani saat ini, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah dari kesemuanya itu mereka boleh menikmati kesembuhan, dan mereka boleh mempercayai dan meyakini bahwa kesembuhan yang sejati yang mereka boleh nikmati, rasakan, itu asalnya dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam masa tuanya, Ibu Oma Suka, Bapak Rante Saluh, Tuhan yang akan terus menguatkan jemaat-Mu ini, memberikan kekuatan, penghiburan, semangat di dalam menjalani kehidupannya. Biarlah di dalam masa tuanya mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami boleh bekerja dengan baik, bekerja dengan bertanggung jawab, supaya mereka boleh memerintah dengan baik, adil, dan kami warganya boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati setiap para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu.
kedua hamba-Mu Ibu Pendeta, Penatua Diaken, pengurus OIG, koster, dan tata usaha, dan bagi siapapun yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, mari Tuhan berkati mereka semua. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, supaya dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka semua, mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Ini kami yang datang berdoa kepadamu. Ini pengharapan kami, ini syukur kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kami semua. Ampunilah setiap salah dan dosa-dosa kami. Lalu terimalah kami yang datang berdoa kepadamu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari NKB 201, di hidupku ku ada sobat yang setia. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dan imanilah keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Mari arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nyanyian syukur Kau Allah yang besar. Sekali lagi mari kita bersama melakukannya sebagai lagu penutup ibadah kita saat ini. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu
Ya, demikian rangkaian ibadah kita saat ini. Diucapkan terima kasih atas ketenangan kita sekalian dan shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.